Oke guys ya, jadi di sini aku itu udah mulai buat facecam dan di sini aku bakalan nge-reaction videonya Bang Elis ya guys ya, yang 100 hari di Minecraft. Dan ya, oke, mari langsung aja kita mulai. Kita bakalan nge-reaction ini ya guys ya. Kita reaction, oke? Cipta A Kevin Livestrong. Di skipin ya guys ya di sini. Nanti oke. Ini juga pertama kalinya aku nyoba buat facecam ya guys ya. Oke, kita pelanin dulu. Wah. Oh, jadi bentuk film ya guys ya. Emang waktu itu Bang Elis juga udah sempet ini. Iya Olaf, nanti kita cari makan yang banyak ya, biar kamu kenyang. Makasih ya Olaf, udah mau nemenin aku tiap hari. Aku juga masih ragu ini, pertama kali facecam ya guys ya. Aku juga face reveal, oke jadinya. Tapi untung ada kamu. Ya malam ini, dia lagi bukain chest, oke. Yo, kaget asli guys. Si Elisnya duduk ya kayak abis dipukul atau gimana gitu ya. Tuh. Jangan sampai ada yang tertinggal. Elisnya kayak abis kepukul gitu ya guys ya. Tuh dia di ini. Oh si ini namanya tadi Olaf guys, Olaf. Ingat aku. Nah, si Olaf di bawah kayaknya guys. Kita bahkan dia. Bawa dia. Kurung dia di Pandora's Vault. Pandora's Vault. Penjara 100 hari ya guys ya. Si Elis. Bang Elis di penjara 100 hari di Pandora's Vault. Nah, terjebak 100 hari di penjara teraman di Minecraft. Kamu bangun juga. Wah, ada 3 ya guys ya penjaganya. Hei, kamu siapa? Kau mau aku kemana? Gak usah banyak tanya. Lebih baik sekarang kau ikuti semua perintahku. Bagaimana kalau tidak? Kamu lihat sendiri kan? Aku tidak peduli. Ditembak. Aku tidak akan sembarang mengikuti perintah seseorang. Kalau perlu, bunuh saja aku. Kau merepotkan ya? Ini udah malam ya guys ya. Aku record jam 11-an. Oke, jadi aku udah lumayan ngantuk tuh guys. Kau ingin apakan Olaf? Ya, kita fokus reaction aja dulu ya. Ikuti semua perintahku. Dengan begitu, peliharaan kamu akan baik-baik saja. Baiklah. Pilihan bagus. Ikuti aku. Yo guys, di bawah Bang Elisnya. Masuk ke penjara guys. Kalian berdua. Jaga bagian luar penjara. Baiklah. Kalau begitu. Selamat datang di Pandora's Vault. Pandora's Vault. Sebuah legenda dalam dunia Minecraft. Adalah penjara paling hebat dalam sejarah permainan ini.
Dibangun dengan kecermatan luar biasa oleh seorang YouTuber bernama Osekku, penjara ini telah menjadi tempat penyanderaan bagi pemain Minecraft yang sudah dikenal oleh banyak orang. Dream pernah ya guys ya di Kepopulerannya sini. sebagai penjara yang mustahil untuk kabur menjadi sorotan dunia Minecraft, menantang imajinasi para pemain dan menciptakan misteri yang mendalam. Dengan pengawasan ketat dan perangkap yang rumit, Pandora's Vault adalah ujian sejati untuk para pemain yang berani mencoba melarikan diri. Masalahnya, gua sekarang akan dikurung di penjara ini. Menurut kalian mudah untuk keluar dari penjara ini? Tunggu hingga kalian tahu semua sistem penjagaan yang membuat penjara ini hampir mustahil untuk seseorang bisa melarikan diri. Guys. Akan gue ulang lagi. Hampir mustahil. Iya, untuk 100 hari ke depan, aku akan berhasil melarikan diri dari penjara ini. 100 hari Pandora's Vault ya guys. Untuk memasuki penjara ini, gua akan dikawal dengan satu penjaga yang tadi guys. Di hari pertama ini, kita akan masuk ke bab 1. Memasuki penjara. Bab 1 memasuki penjara ya guys ya. Oleh penjaganya untuk melewati sebuah nether portal dan memasuki portal yang sama lagi saat di nether. Sesampainya, gue berada di lobi utama dari penjara ini. Di sini penjaganya membukakan akses ke locker untuk gue meletakkan barang-barang gue. Suruh letakin barang-barangnya ya guys ya. Untungnya barang gue hanyalah sebuah slime ball. Satu ya guys ya, satu slime ball doang ya guys ya, untungnya ya guys ya. Kunci yang dimiliki oleh penjaga itu. Atasnya ditutup. Berarti ya guys ya. Akan ada di chest ini selamanya jika tidak dibukakan kembali. Aku pun dikawal kembali ke lobi. Lalu penjaga itu menutupi pintu lokernya kembali. Aku pun banyak sistem redstone di sini guys. Di mana di saat penjaga itu mengaktifkan lever, pintu di kananku terbuka. Tidak lama dari itu, pintu masukku tertutup kembali. Ditutup penjaga guys. itu pun mengaktifkan lever, di mana dia dapat memasuki ruangan yang berbeda. Aku pun disuruh set respawn di kasurnya dan kembali lagi ke si lanternnya. Disuruh set respawn di kasur yang itu yang ada di situ. Yang melemparkanku potion of harming sampai aku mati. Ini dilakukannya untuk memastikan kalau aku tidak menghilangkan barang apapun ke dalam. Di saat aku respawn, aku terbangun di ruangan yang berbeda. Penjaga itu kembali bertemu denganku melalui pintu yang berbeda. Dan ini adalah salah satu sistem penjagaan pertama mereka. Sebuah kolam lava yang akan muncul jembatan kecil jika dinyalakan lever. Selanjutnya adalah pintu besar dengan ukuran 7x7 terbuat dari iron block. Pintu ini juga main-main. Tebalnya bahkan sampai 5 blok lebih guys. Setelah pintu ironnya dibuka, di ruang sebelahnya ternyata adalah kolam lava terbesar yang ada di penjara ini. Baru hari ke-1 ya guys. Ini tahap 1 memasuki penjara ya guys. Dengan sebuah tombol lever, muncul sebuah lantai agar kita bisa jalan melewati kolam itu. Di depannya ada pintu, lalu pintu lagi, dan akhirnya kita melewati sebuah terowongan air. Di sini aku di-splash sama fire resistance untuk melewati sebuah dinding lava. Disuruh masuk ke dinding lavanya, oke. Sesampainya di ruangan terakhir, lavanya pun ditarik kembali oleh penjaganya. Lalu aku disuruh menaiki sebuah flying machine untuk masuk ke penjara yang sesungguhnya. Pintu pistonnya dibuka, kembali ditutupi lagi, lalu lavanya dijatuhkan kembali. Sebelum gue masuk ke penjara utama, gue disuruh buat set spawn point di kasur yang ada di atas penjara. Jadi kalau gue berusaha buat mati, gue bakal respawn lagi di kasurnya, dan ada sistem piston otomatis yang mendorong gue langsung ke bawah.
Jadi akan mustahil buat gua ngehancurin kasurnya. Dan sekarang gua telah masuk ke penjara teraman di Minecraft. Wah, Penjara masuk ke gua penjara. dikelilingi oleh obsidian. Ditambah lagi lava yang tebalnya bisa sampai 10. blok. Ya. Oh ya, gue juga belum kasih tau ke kalian ya. Kalau di penjara ini kita semua dapat Mining fatigue fatigue guys. dari elder guardian yang ada di penjara. Gua kalau mau ngancurin satu obsidian itu bisa memakan waktu berhari-hari. Dengan gua Makan terperangkap di tangan. penjara ini, Berarti 128 jam guys. Berapa hari itu guys? untuk kabur dari penjara ini. Oke, bagian rencananya. Sebelum memasuki proses rencana, ada beberapa tambahan yang harus gua kasih tahu dulu. Penjara ini sebenarnya cukup singkat dan mudah untuk kabur kalau diperbolehkan mati. Tinggal hancurin Lectern yang memakan waktu 20 menit untuk dihancurkan Wah, dengan 20 adanya menit mining juga fatigue. lama guys. Untuk bagian atas air ini pakai Lectern, mati, respawn di bed, hancurin bednya, terus mati lagi. Dengan begitu, kalian Udah. akan respawn di luar penjara. Karena itu, untuk keluar dari penjara ini, gua ada beberapa peraturan yang cukup singkat. Pertama, Gak gua boleh nggak boleh mati. mati sama sekali dalam usaha gua untuk keluar dari penjara ini. Dan yang kedua, gua nggak boleh dibantu oleh siapapun untuk keluar dari penjara ini. Dan yang terakhir, semua pintu sudah tertutup. Semua pintu. Di dalam penjara ini, semua pintu tuh dikunci lewat pintu masuknya. Jadi di keseluruhan percobaan gua untuk kabur dari penjara ini, gua nggak akan bisa membuka pintu Pertama kali harus dengan dikasih menggunakan lever ataupun button. Gua harus cari cara agar bisa melewati pintunya tanpa merusaknya. Gua secara perlahan-lahan melihat kebiasaan dari penjaganya. Setiap harinya pasti ada panggilan dari dia untuk ngasih makanan ke gua. Setelah dia kasih gua Nah, makanan, gini aja ya guys dia ya. langsung Agak silau balikin guys. gua ke Asli. dalam penjaranya lagi. Nah, dia biasa langsung klik flying machine-nya, klik lava, klik piston, dan langsung tinggalin gua begitu aja. Karena dia udah yakin banget kalau gua nggak mungkin bisa kabur dari penjara itu. Nah, di sini gua bisa diem-diem nge-bridge ke sebelah di saat lavanya diturunin. Yuk Dan pakai melon berlomba-lomba guys. untuk bisa lebih cepat dari lavanya. Masalahnya satu, blok untuk gua nge-bridge dari mana? Nah itu. Untungnya, dari sekian banyaknya makanan yang ada, gua dikasih melon slice. Lebih tepatnya, sekitar 3 watermelon setiap harinya. Gua mulai ngumpulin ini selama berhari-hari, dari hari kedua sampai hari ke-10. Di mana total watermelon gua sudah mencapai 27. Gua di sini Yes. benar-benar berusaha untuk tidak loncat atau tidak lari demi menghemat hunger gua. Nah, masalahnya di hari ke-10 ini, gua tuh baru ingat untuk bikin melon slice Ya, ini jadi crafting watermelon. table guys. Gue memerlukan yang namanya crafting table karena diperlukan 9 melon slice untuk membuat satu watermelon. Bodohnya gua langsung minta crafting table ke penjaganya. Bang, minta crafting table, Bang? Buat apa minta crafting table? Gak ada. Cepat kembali. Karena Minta sepertinya crafting sudah table. mulai munculnya kecurigaan, keesokan harinya dia mulai ngasih gua roti. Yo Gua dikasih langsung mulai roti mikir guys. lagi, cara apa yang kita bisa lakukan lagi? Dan gue ketemu ide. Ternyata gue nggak butuh watermelon yang dikasih dia. Yang gue butuhin udah ada di dalam ruangan ini sejak hari pertama. Gue dikasih roti lagi, dan gue langsung dibalikin ke penjara gue. Di saat gue sampai, dan dia udah menoleh, gue cepat-cepat ambil lectern yang ada di inventory gue dan pasang di atas netherite blocknya. Kalau Oh kalian buat ingat, tutup guys. untungnya di dalam Biar penjara nggak ini naik ada ya lectern. netherite buat Kalau ini netherite kayak crafting blocknya. table, ini gak akan berhasil. Gua Oh. hancurin lecternnya dan waktunya menunggu hingga waktu tidur dia. Iya, kalau kalian nggak tahu, gue selama 10 hari ini juga ngecatat jam tidur dia supaya gue tahu kapan gue bisa Dihitungin mulai guys jam beraksi. tidurnya. Di saat gue yakin kalau mereka udah tertidur, gue langsung menggunakan metode glitch yang ada di Minecraft. Jika kita keluar dari sebuah server atau world, lalu kita memasuki Nggak kena damage ya. kita akan dikenakan yang namanya sebuah grace period. Kalau kalian nggak tahu grace period itu apa, grace period adalah momen di saat kita tidak bisa terkena damage sama sekali. Dan grace period ini ada sekitar 2 detik setelah kalian masuk ke sebuah world atau server. Jadi yang gue lakukan adalah gue masuk, gue keluar, gue masuk, gue keluar, gue masuk, gue keluar, gitu-gitu terus Terus sembari guys berenang sampai nggak kena melewati damage gitu ya. lavanya. Sampai akhirnya
gue berhasil sampai Sisa 2 ya. darah Gue guys. mengambil satu kasur yang ada di ruangannya, lalu melewati dinding lava ini menggunakan cara yang sama seperti di awal tadi. Sesampainya di ruangan selanjutnya, gue menemukan suatu keblunderan yang dilakukan oleh mereka. Kebanyakan penerangan di ruangan ini menggunakan blok shroom light, di mana blok shroom light ini kalau dihancurin pakai tangan bakal ngedrop. Ditambah lagi ngancurinnya tuh nggak butuh waktu yang lama. 8 menit. Detik ini satu bloknya diperkirakan bisa dihancurkan dalam waktu 8 menit. Lama guys. Tuh. Itu berapa jam itu? Gue juga nggak lupa untuk hancurin kasur yang ada di ruangan ini. Lalu setelah melewati terowongan air, muncul tantangan yang lumayan merumitkan, yaitu adanya pintu piston. Aku pun berusaha untuk mencari sekeliling dan melihat adanya shroom light. Dan setelah aku menghancurkan shroom lightnya, ada sistem redstone yang redstone-nya, hancurin. Tersebut. Dan saat ku hancurkan, benar saja, pintunya terbuka sedikit. Dengan begitu, gue pakai beberapa blok gua untuk mengalirkan air dari terowongan airnya supaya gue bisa berenang. bawah bagian pintu itu. Benar guys, benar berenang ya. Dan sekarang kita berada di pintu kedua. Di sini gue merusak salah satu redstone lamp, memasang kasur dan tidur di kasurnya supaya gue terbangun di atap. Sesampai di atap, gue berusaha melihat sekeliling dan gue melihat ada sebuah sistem redstone yang menyala. Dengan harapan redstone ini yang mengaktifkan pintunya, ternyata benar. Sebagian dari pintu itu terbuka. Lalu kita memasuki salah satu tantangan yang berat di penjara ini. Kolam lava yang besar. Dan gue tahu gimana caranya gue bakal lewatin ini. Kolam lava guys. Parkour. Elis tuh rajanya parkour ya guys. Dia jago parkour, jadi wah, dipakai guys skillnya. Olaf. Wah, masih ada guys dikurung di sini. Tunggu sebentar Olaf. Aku harus cari jalan keluar dulu. Aku janji aku akan kembali lagi untuk menyelamatkanmu. Muncul permasalahan baru. Pintu tebal iron. Aku pun berusaha buat menghancurkan shroom light yang di bawah, berharap kalau redstone-nya pun langsung bisa dinonaktifkan. Tapi di saat kupencet, ternyata pistonnya hanya mendorong slime ke atas dengan keadaan pintu masih tertutup. Dan aku baru ingat, aku memiliki 2 kasur. Kalau di dalam pintu ini ada sistem redstone-nya, maka pasti ada bagian-bagian bolong di dalam pintu ini. Dengan menggunakan kasur, kita bisa nge-glitch masuk ke dalam, alias melewati pintu ini. Lewat itunya ya guys ya, lewat dalam, jadi tembus di yang satu lagi. Dan ternyata aku berhasil. Kita akhirnya sampai ke kolam lava paling pertama. Hanya dengan sedikit parkour, kita bisa melewati bagian ini dengan mudah. Lalu aku melewati pintu bagian penjaganya, di mana di situ ternyata sudah ada pressure plate dan lever yang bisa langsung bikin gua lewat. Dan akhirnya udah di lobby awal. Lobby paling pertama. Di sini aku langsung masuk ke nether portalnya dan kabur melewati nether. Yo. Wah gila bang, abang bisa kabur dari penjara ini hanya dalam waktu 12 hari. 12 hari. Tapi tunggu dulu guys, kita belum sepenuhnya berhasil keluar dari penjara ini. Ya, masih Olaf. ada yang harus kita bebaskan. Si Olaf ya guys, tadi masih di ya, si Olaf. Masalahnya dengan gua kabur seperti ini, gua jamin mereka sudah meningkatkan di nether dulu guys. Dan gua jamin gua nggak bisa sembarang masuk ke penjaranya dan menyelinap Olaf keluar dari penjara. Maka hanya ada satu jawaban untuk ini semua. Oke gua nggak guys. bisa pakai cara halus, gua harus pakai cara kasar. Penyerangan gitu guys. Untuk beberapa hari ke depan ini, sampai berpuluh-puluh hari, gua cari jalan kembali gua ke overworld. Gua cari resource, bahkan sampai gua harus nge-raid bastion secara pelan-pelan. Sesampai di overworld, gua pun mulai mining. Gua cari gold yang lebih, gua cari diamond yang lebih, gua cari iron yang lebih. Udah sampai overworld ya guys ya. Gua upgrade gear gua ke netherite. Dan gua juga sampai farming bottom. Sampai akhirnya gua siap. Yo, udah hari 100 ya guys ya. Dibuka semua. Udah ada yang nunggu. Ini seru guys, seru.
Yo, perang guys. Siapa yang menang guys? Oh, totemnya hancur guys. Oke. Sialan. Iklan ya guys ya, iklan. Sialan beneran guys. Sialan. Kamu. Yo, sahabatnya yang tadi di awal ini si Kevin kan ya guys ya. Masih hidup. Nih Dulu guys, kan kita Kevin kawan guys. lama. Kenapa malah kau memancarai aku? Si Kau Kevin telah guys. membuangku begitu saja. Di saat aku terjatuh ke lubang lava itu. Aku kira kau akan menyelamatkanku. Kau tahu aku tidak punya apa-apa untuk manjat ke atas. Berapa lama aku terjebak di dalam lubang itu? Yo, Sekarang, seharusnya kau yang terjebak di dalam penjara ini selamanya. lamanya. Oh, langsung ngajak damai guys. Gak bisa bunuh aku sekarang. Aku dulu benar-benar berpikir kalau kau sudah mati. Kau adalah temanku. Aku tidak mungkin menyakitimu. Yo, damai guys. Damai. Ternyata kau masih terlalu naif. Oh, enggak guys. Di guys. Anjir, sialan! Si Olaf guys. Wah. Ya. Jatuh. Tidak. Olaf. Berarti selama ini sia-sia guys. Yo. Olaf guys masuk lava ya guys ya. Oke. Olaf? Olaf. Ternyata bukan Olaf ya. Bukan si Olaf guys. Hah? Olaf kah guys? Siapa namamu? Yo. Udah guys. Oh, ini udah outronya Elis ya. Yo guys, akhirnya gitu ya. Itu aku nggak tahu Olaf atau bukan, nggak ada penjelasannya. Kayaknya si Olaf ya guys ya, dia balik. Dan ya oke guys, ini mungkin facecam pertama aku, face reveal pertama aku, dan jadi ini muka aku oke. Dan jangan lupa kalian subscribe channel aku, channel Elestial dan teman-temannya ya guys ya. Member brutal nih guys. Nah ini guys, Elestial ya guys ya. Nah jangan lupa kalian subscribe, aku juga udah subscribe guys. Dan ya oke lah guys, mungkin sekian dulu untuk video hari ini dan ini ya guys ya. Aku berani facecam dan ya oke ya. Bye bye.